Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Materi kita malam hari ini adalah lanjutan dari kasus-kasus yang berkaitan dengan salat berjamaah. Kalau pada pengajian kita yang lalu kita bicarakan mengenai bagaimana masalah masbuk, maka pada malam hari ini topik kita ialah kelupaan imam dalam salat. Bahwasanya di dalam salat itu ada kemungkinan imam itu terjadi kelupaan. Dan kelupaan ini boleh jadi dari bacaan, boleh jadi dari zikir, boleh jadi dari perbuatan. Nah, bagaimana kalau hal itu terjadi? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Maha Guru kita di sini. Iza sahal imamu fil qira'ah, apabila imam lupa dalam bacaan ketika dia memimpin salat, fartaja alaihi, lalu dia bolak-balik itu. Sampai dirasakan oleh jamaah bahwa takal lupa imangnya sambungan bacaan ya. Wa waqafa 'anil qira'ah, dan berhenti membaca. Bagaimana? Ustuhibba lil ma'mumi ay yaftaha alaihi wa yulakkirahu, disunatkan bagi makmum untuk membukakan bacaannya itu, patujui, wa yulakkinahu, kemudian dia talkinkan, dia tuntun. Dari mana hal ini kita ketahui? Lima rawa Al-Musawwir bin Yazid Al-Maliki radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Musawwir bin Yazid. Beliau berkata, syahidun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salawat, saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat, membaca dalam salat itu berarti salat di mana bacaan keras.
fataraka syai'an lam yakrah. Tiba-tiba ada meninggalkan sesuatu yang tidak dibaca. Engkana Allah. Maka setelah selesai salat, seseorang dari jamaah berkata kepada beliau, faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, innahu kaza wa kaza, ada begini, ada begini. Betuanna engkau sedingona ayat talimbang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, hala azkartaniha, hala, kenapa tidak kamu mengingatkan saya, menyebutkan itu pada saya, azkartaniha. Yang kedua, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan. Suatu ketika Nabi memimpin salat, faqara fiha falabisa alaihi. Beliau membaca dalam salat itu, kemudian ada yang seperti dilupa. Falamma sarafa, ketika selesai, qala li Ubay, beliau berkata kepada Ubay, Ubay ini salah seorang sahabat hafid, dan beliau inilah yang diangkat oleh Sayyidina Umar untuk memimpin salat tarawih setelah terhenti. Ingat, Nabi memimpin salat tarawih hanya 3 malam. Tetapi kita sekarang ini salat tarawih setiap malam. Ini kasus ini merembes. Awalnya salat tarawih itu hanya bersifat anjuran. Dengan ucapan Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa yang berdiri pada malam-malam Ramadan, yang maksudnya itu siapa yang melaksanakan ibadah, tidak tidur tapi beribadah. Beribadah pada malam itu diistilahkan dengan qamah. Kenapa qamah? Karena yang menjadi induknya di sini adalah salat. Salat dilakukan berdiri, tetapi secara umum tidak tidur, tegak berdiri, tegak melakukan ibadah, itu semua berarti qamah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa yang beribadah pada malam-malam Ramadan, khususnya salat, imanan atas dasar iman semata-mata kepada Allah, wa ihtisaban, dan semata-mata mengharapkan keridhaannya.
tania ka cuek-cuek mi, tania ka ita-ita mi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Sahabat mendengar, berlomba-lombalah mereka itu beribadah dengan melakukan salat. Tidak ada yang ditunjuk secara khusus jadi imam. Tidak ada yang ditunjuk secara khusus jadi imam. Jadi terpencar-pencar orang salat. Lalu yang tidak punya hafalan mencari-carilah kuping-kuping mana yang enak-enak dia dengar, ikutlah di situ. Sampai menjadi kelompok-kelompok kecil yang Aisyah katakan ada yang kira-kira 3 orang jamaahnya, makmumnya, ada yang 5, ada yang 7, macam-macam. Begitulah yang terjadi. Lalu suatu Ramadan, suatu ketika Nabi keluar. Dalam hadis mengatakan keluar dari rumahnya, masuk di masjid. Jadi ini catatan buat para mubalik, kalau membaca hadis mengatakan keluar, lalu sesudah keluar itu menyebutkan bahwa di dalam masjid, berarti keluar dari kamar. Karena kamar beliau, rumah beliau bergandengan dengan masjid. Beliau memimpin, beliau keluar itu nanti pada malam 23. Kemudian malam 24 tidak keluar lagi. Malam 25 keluar lagi. Ketika malam 23 keluar, menurut riwayat hadis disebutkan bahwa beliau memimpin sampai 1/3 malam. Tidak disebutkan berapa rakaat, tetapi lamanya disebutkan. Memimpin sampai 1/3 malam. Tetek siaga rombok jam 10. Ini barangkali tarawihnya Masjid Raya ini. Itu pertama kali. Kedua kalinya keluar malam 25. Beliau memimpin sampai tengah malam. Jam berapa itu kalau tengah malam? Jam 12. Lalu berarti lebih panjang daripada sebelumnya. Kira-kira kalau kita melakukan itu, apa yang terjadi? Saya yakin ada jamaah yang protes. Mengapa tidak seperti malam lalu saja? Kenapa malam ini lebih panjang daripada malam lalu? Itu jamaah kita. Tetapi yang terjadi pada malam itu justru sebaliknya. Bagaimana? Mereka menantang. Mereka protes kepada Nabi karena tidak dipimpin lebih lama lagi. Mereka mengatakan, mengapa kita tidak dipimpin sampai dini hari? Bahaya anak ya. Mengapa kita tidak dipimpin sampai dini hari? Nabi mengatakan, kalau saja kamu mengikuti imam, nanti imam pulang baru juga kamu pulang. Nanti imam keluar baru juga kamu keluar. Nanti imam berhenti baru juga kamu berhenti. Maka kamu dinilai salat sampai dini hari. Jadi ngerangnya komentar itu medek topi bagi medek. Supaya kita ibadahnya itu dinilai salat sampai dini hari.
Ini malam 25. 26 tidak keluar. Malam 27 keluar lagi. Apa yang terjadi? Dipimpin salat tarawih sampai jamaah mengatakan, bisa-bisa kita ini kehilangan sahur. Tetek siagar kira-kira. Sampai jamaah ragu-ragu. Wah, Mama Tama ini naleperian dari subuh ya. Saya kira paling cepat itu jam 3. Tetapi yang terjadi waktu itu bukannya jamaah semakin kurang. Bukan jamaah semakin kurang. Betul-betul mereka membuktikan itu, mengejar betul itu. Nilai ibadah pada bulan Ramadan. Apa je ini elok mi ya asal. Ya asal ngengkan ah. Sudah itu malam 28 Nabi tidak keluar lagi. Malam 29 jamaah membeludak. Karena jamaah takut ini Nabi keluar semuanya malam ganjil. 23, 25, 27 berarti 29 pasti ada. Ternyata Nabi tidak keluar. Jadi mereka terpencar-pencar lagi. Nanti Nabi keluar setelah subuh. Nanti Nabi keluar setelah subuh, memimpin salat subuh. Dan setelah selesai Nabi berdiri pidato. Saya tahu isi hati kalian. Apa isi hati jamaah? Pasti bertanya-tanya, mengapa tadi malam tidak keluar? Sementara kita sudah tunggu dan jadwalnya malam ganjil. Apa isi pidato Nabi? Saya tidak keluar memimpin kalian salat karena suatu pertimbangan. Jangan sampai kalau saya selalu keluar turun ayat mewajibkan lalu kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi Nabi berhenti karena kasih sayang beliau kepada umatnya, kasih sayang beliau kepada kita. Khawatir nasabah turun mupi ayat masih masa ayat itu turun. Jangan sampai ayat turun mewajibkan lalu kita tidak mampu. Demikianlah sampai Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar, keadaan begitu terus. Kemudian Abu Bakar wafat diganti oleh Sayyidina Umar, keadaan begitu terus. Lalu suatu ketika Umar melihat sepertinya salat qiyamul Ramadan macam ini tidak cantik. Lebih cantik, lebih tertib, lebih rapi kalau diangkatkan seorang imam. Seorang imam. Lalu ujung-ujungnya menjadi keputusan bagi beliau. Disuruh panggillah 3 orang. Yang pertama ialah Ubay bin Ka'ab. Ini yang ada hadisnya kita baca sekarang ini. Ubay bin Ka'ab. Yang kedua Sulaiman bin Hasmah. Yang ketiga Tamim Ad-Dari. Ubay bin Ka'ab untuk memimpin salat tarawih buat laki-laki. Sulaiman bin Hasmah untuk memimpin salat tarawih perempuan. Kan dipisah. Mengapa dipisah? Pertama, belum ada loudspeaker.
bacaan imam panjang, tidak bisa teriak-teriak membaca, nanti habis suaranya sebelum habis bacaannya. Membaca biasa, lalu suara tidak jauh, tidak bisa didengar perempuan, jadi diangkatkan juga imam untuk perempuan. Inilah Ubay bin Ka'ab. Dan ketika Sayyidina Umar membuat salat tarawih berjamaah, beliau mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, inilah bid'ah yang paling bagus, kata Sayyidina Umar. Nah, kita sampai di sini ceritanya, itu yang penting diangkat Ubay bin Ka'ab. Di sini hadisnya berkaitan dengan kelupaan imam. Menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah memimpin salat jamaah, lalu terjadi ini. Keraguan-raguan dalam bacaan, tidak ada yang betulkan, tidak ada yang luruskan. Falamman sarafa, ketika selesai salat, qala li Ubay, berkata kepada Ubay tadi ini, Ubay, ya, as-salata ma'ana, as-salata ma'ana, apakah kamu salat bersama kita? Qala na'am. Qala fama manak, apa yang mencegahmu? Apa yang mencegahmu untuk meluruskan, menuntun bacaan tadi waktu saya lagi begini? Inilah semua dasar, sehingga di sini guru besar kita mengatakan disunatkan bagi makmum untuk meluruskan bacaan imam apabila ada kelupaan mengenai bacaannya. Demikian juga terjadi selain daripada Nabi, ketika sahabat yang memimpin salat, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulakkinu ba'duhum ba'dan fi shalah. Adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling menuntun di antara mereka itu dalam salat apabila imam itu ada kelupaan dalam bacaan. Sekarang bagaimana kalau imam itu lupa dalam zikirnya? Zikir, dan ketika kita ruku ada zikirnya, kita tidak ada ruku ada zikirnya, kita sujud ada zikirnya, kita duduk di antara dua sujud ada zikirnya. Di sini dikatakan, ya lepaskan saja, karena mungkin kita tidak dengar sehingga kita anggap tetap berzikir, padahal mamokok bawa miro pada lufaiwi. Ya. Sementara kalau sekiranya zikirnya imam itu kedengaran, yang kali rumah sikir lalu tiba-tiba tidak kedengaran, tetap disunatkan makmum itu untuk menalkinah, untuk menuntun. Nah, bagaimana kalau perbuatan? Iza sahal imamu fi fi'lain, apabila imam itu kelupaan dalam perbuatan, fatarakahu, lalu dia tinggalkan, au hamma bitagirihi, atau merencanakan untuk merubahnya, fa yustahabu lil ma'mumi ayusabbiha liya'lamahu imam, maka disunatkan bagi makmum untuk bertasbih
berarti ini ada gerakan yang salah. Ada gerakan yang salah. Disunatkan makmum bertasbih liya'lamahul imam, agar supaya imam tahu ini ada kesalahan. Fa in tadzakkar imamu amal bidzalik, apabila imam sadar maka dia lakukan itu apa yang diingatkan oleh makmum. Wa illam yaqa bi qalbihi ma nabbahahu alaihi al-makmum. Ini yang penting ini. Penting ini. Wa illam yaqa bi qalbihi, apabila tidak terjadi dalam hatinya manabbahu alaihil makmum, yang diingatkan oleh makmum. Umpamanya makmum sudah mengatakan subhanallah, tapi dia tidak sadar apa itu kesalahannya. Ini yang dimaksud. Kalau ia tidak ada dalam hatinya apa yang diingatkan oleh makmum, lam yajuz lahu ay ya'mala bi qaul makmumin, tidak boleh dia melakukan apa yang dikatakan makmum. Artinya apa? Makmum imam ini nanti dia melakukan apa yang dikatakan oleh makmum. Kalau dia tahu itu ini kesalahannya dan dia benarkan. Tapi biasa juga ada imam dia juga ngotot. Nasotol dapat 7. Sampai dikatakan subhanallah subhanallah ini kesuk mutomnya. Bagaimana kalau terjadi itu? Nah, karena ini dikatakan kalau imam itu tidak yakin dengan peringatan makmumnya, maka ia jalan terus. Ia jalan terus. Ia jalan terus. Bal yajibu alaihi al-amalu bi aqini nafsihi fi ziyadati wan naqsi. Wajib atas imam ini untuk melakukan apa yang menjadi keyakinan baginya. Jadi kalau disadarkan oleh makmum, kalau ia tidak sadar, ia yakin dengan pendapatnya, dia harus jalan dengan pendapatnya. Artinya tidak boleh dia mengikuti makmum dengan ragu-ragu. Bal yajibu alaihi al-amalu bi yaqini nafsihi fi ziyadah wa naqs, dalam kelebihan atau kekurangan. Wa la yuqalliduhum, dan tidak mengikuti ini tadi ya makmumnya. Wa la yuqallidu ghairahum mimman huwa hadirun lahu hunaka, dan tidak mengikuti selain daripada makmumnya itu kalau ada orang lain yang hadir di tempat itu. Amal makmumu, adapun makmum itu, fa inna mauqifahu fi tafsilun, sikap makmum dalam hal ini ada beberapa hal, ada perancaian. Kemana ini lagi? Kemana lagi? Kayaknya sih kau maku gue. Ini kepala kemenak kita sekarang yang baru di Makassar. Jadi pertama diangkat ini di Sidrap, diangkat. Ya sudah pernah ke Tanah Toraja, ke mana, ke Indrekang. Ya, angkatan berapa ini? Kedua. Angkatan Idadiah kedua, masuk di Mangkoso tahun 86. Sama dengan kepala kemenaknya baru. Ini punya cerita. Santri kita ini
dari Polman. Kalau tidak salah orang tuanya bisu, ya, atau bagaimana ya? Orang tuanya masuk di Mangkoso sampai juga selesai tahfidnya, ini hafid, dan selesai sarjananya. Ketika Masjid Agung Sidrap diresmikan waktu itu oleh Bupati, bulan Ramadan saya diundang untuk mengisi acara nuzul Quran. Dan ketika berbuka puasa, buka besar-besaran buka puasanya itu, saya ditanya oleh sekda waktu itu, siapa kira-kira yang bisa jadi imam di masjid ini, masjid yang baru resmikan. Saya coba-coba ingat. Saya katakan, ada kita punya alumni dari Mangkoso itu, dia juga hafid, dia juga sarjana. Itu paling tepat, karena banyak orang hafid tapi kurang ilmunya di dalam masalah agama, khususnya dalam masalah salat. Tapi itu adalah hafid dan sarjana agama. Alhamdulillah jadilah waktu itu. Kemudian bermacam-macam lah ya sesudah itu dalam sejarahnya, perjuangannya. Ternyata sekarang ini jadi kepala kantor kemana di Makassar. Terima kasih nak. Bani tahu selawat masih bisa dilanjutkan. Amal ma'mum fa inna mauqifahu fihi tafsilun. Sikap makmum dalam hal ini ada rincian. Fa in tarakal imamu fi'lan wa kana fardan. Pertama, apabila imam itu meninggalkan suatu perbuatan dan itu adalah fardu, kewajiban, wajib atau rukun, bi an qada fi mawdi'il qiyam, umpamanya dia berdiri di posisi dia duduk di posisi berdiri, au kama fi mawdi'il qu'ud, atau berdiri di posisi duduk, semestinya duduk tapi dia berdiri, atau semestinya duduk dia berdiri. Semestinya berdiri dia duduk. Ya dua ini. Bagaimana? Lam yajuz lil ma'mumin mutabatahu fi tarki. Tidak boleh bagi makmum untuk mengikutinya. Ya. Di dalam meninggalkan tadi itu yang ditinggalkan oleh imam, sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, sama adanya imam itu meninggalkan tadi rukun itu, rukun fi'li, fardu itu sengaja ataukah karena lupa. Berarti ada kalanya ini makmum tidak boleh ikut sama imam. Mufarakah. Li'anal ma'muma talzimuhu al-mutaba'atu fi af'alis shalah, karena makmum itu wajib untuk mengikuti imam dalam perbuatan salat. Wa ma ya'ti bihi al-imamu laysa min af'alis shalah, sementara yang dilakukan oleh imam ini sudah bukan lagi yang semestinya dilakukan dalam salat, artinya salah perbuatannya. Wali anal imama in tarakau amdan batal salatu, dan apabila imam itu meninggalkan dengan sengaja jelas batal salatnya. Wa in tarakau sahwan, dan apabila ia meninggalkannya karena kelupaan, fa fi'luhu ghairu mahsuban, maka perbuatannya itu tidak diperhitungkan, bal yufariqu wa yatimu fardam. Dalam hal ini maka makmum
mufarakah, berpisah dari imam dan dia menyempurnakan sendiri salatnya. Ini perlu kita ketahui ini. Umpamanya imam lupa ruku lalu berokok atau lupa tidal, ini tadi katakan posisi semestinya berdiri dia duduk, atau kebalikannya semestinya duduk dia berdiri, rukun, maka dia harus mufarakah dengan imam. Wa in tarakal imamu sunnatan, tapi apabila imam ini meninggalkan suatu sunnat, fa in kana fi istiqalil ma'mumi biha tahallufun faishun ka sujudi talawati wa tasawwul awal, jika sekiranya apabila makmum melakukan itu, maka terjadi sedikit ketinggalan, tahallufun faishun, ketinggalan yang tidak baik, yang buruk, ka sujudi tilawah, seperti sujud tilawah, wa tasyahud awal. Bagaimana lam yajuz lil imam itiyanu biha, tidak boleh bagi makmum melakukan itu. Fa in fa'ala, apabila dia lakukan batal salatu, batal salatnya. Lakin lahu firaquhu liyati biha, dia berhak untuk berpisah dengan imam. Wa illam yakun fi istiqalil ma'mum biha ta'allufun, tapi apabila makmum tadi melakukan hal itu, dia ketinggalan ta'allufun fahish, bukan ketinggalan yang buruk, di antara kal imamu jalsatul istirahat. Umpamanya imam meninggalkan duduk istirahat, ada imam langsung dari sujud naik ke atas, makmum tinggal duduk istirahat, jadi ketinggalan, tapi ketinggalannya tidak lama, bukan ketinggalan yang tidak baik, yang buruk. Atau bihal makmum, kalau begini makmum lakukan. Jadi kalau sunat, apabila makmum melakukannya maka ketinggalan banyak, maka dia tidak lakukan. Tapi kalau ketinggalan sedikit, maka dia lakukan. Wa in tarakal imamu at-taslimat as-saniyah aw sujud as-sahwi atabihil makmum, apabila imam meninggalkan salam yang kedua atau sujud sahwi, bagaimana? Atabil makmum melaksanakan itu. Dan nanti masalah ya roh, ketinggalan sudah akhir salat, sujud sahwi atau salam yang kedua. Wa idza nasiya al-imamu aw al-ma'mumu at-tashahhud al-awwal, apabila imam atau makmum meninggalkan tahiyat awal, wa nahada lil qiyami, langsung bangkit berdiri, wa dzakara al-imamu zalika qabla yastatimma qa'iman, sementara imam ingat sebelum berdiri betul. Wal makmumu kristatama qa'iman, sementara makmum telah berdiri. Yoloi. Wa adal imamu ila julus, dan imam ini kembali duduk. Napa mindre tepa maingai tepa no itu yoloi makmumnya biasa ni. Wajib wal makmumi arruju'u li mutabati imam, maka wajib bagi makmum kembali mengikuti imam. Makasih mai. Baku mai batu apa kok jamaah walaupun tidak diberitahukan. No inaseng, no toki.
Ya. Li'anal ma'muma syuri'a fi fardin, karena makmum itu disyaratkan dalam fardu, wa mutabatul imami fardum, mengikuti imam adalah kewajiban fardu, walakin mutabatul imam akid, dan ini sangat dikuatkan. Wa kata idza jalasa imam tasawuf awal, demikian juga apabila imam duduk tasawuf awal wa kamal makmum sahwan, alina tosi makmum tak lupa dan imam berdiri dengan lupa, wajib alaihi rujul mu'al mutabah, maka wajib baginya untuk kembali dan mengikuti ya imamnya. Mislu zalika, demikian juga contohnya, iza rafa'al ma'mum ra'sahu minar ruku', apabila imam mengangkat kepalanya dari ruku' atau sujud qabla imam, sebelum imamnya, fa yalzamuhu al-udu ila mutabati, maka wajib baginya untuk kembali mengikuti imamnya. Wa in kana qad hasala fi fardin, walaupun hal ini terjadi pada fardu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Materi kita malam hari ini adalah lanjutan dari kasus-kasus yang berkaitan dengan salat berjamaah. Kalau pada pengajian kita yang lalu kita bicarakan mengenai bagaimana masalah masbuk, maka pada malam hari ini topik kita ialah kelupaan imam dalam salat. Bahwasanya di dalam salat itu ada kemungkinan imam itu terjadi kelupaan. Dan kelupaan ini boleh jadi dari bacaan, boleh jadi dari zikir, boleh jadi dari perbuatan. Nah, bagaimana kalau hal itu terjadi? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Maha Guru kita di sini. Iza sahal imam fil qira'ah, apabila imam lupa dalam bacaan ketika dia memimpin salat, fartaja alaihi, lalu dia bolak-balik itu. Sampai dirasakan oleh jamaah bahwa tak kalau lupa imamnya sambungan bacaan ya. Wa waqafa 'anil qira'ah, dan berhenti membaca. Bagaimana?
ustuhibba lil ma'mumi ay yaftaha alaihi wa yulakkirahu, disunatkan bagi makmum untuk membukakan bacaannya itu, patujui, wa yulakkinahu, kemudian dia talkinkan, dia tuntun. Dari mana hal ini kita ketahui? Lima rawa Al-Musawwir bin Yazid Al-Maliki radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Musawwir bin Yazid, beliau berkata, syahidun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salawat, saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat, membaca dalam salat itu berarti salat di mana bacaan keras. Fataraka syai'an lam yakra, tiba-tiba ada meninggalkan sesuatu yang tidak dibaca. Engkenal Allah, maka setelah selesai salat, seseorang dari jamaah berkata kepada beliau, faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, innahu kaza wa kaza, ada begini, ada begini. Betuanna engkau sedingona ayat talimbang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, hala azkartaniha, hala, kenapa tidak kamu mengingatkan saya, menyebutkan itu pada saya, azkartaniha. Yang kedua, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan, suatu ketika Nabi memimpin salat, faqara fiha falabisa alaihi, beliau membaca dalam salat itu, kemudian ada yang seperti dilupa. Falamma sarafa, ketika selesai, qala li Ubay, beliau berkata kepada Ubay, Ubay ini salah seorang sahabat hafid, dan beliau inilah yang diangkat oleh Sayyidina Umar untuk memimpin salat tarawih setelah terhenti. Ingat, Nabi memimpin salat tarawih hanya 3 malam.
Tetapi kita sekarang ini salat tarawih setiap malam. Ini kasus ini merembes. Awalnya salat tarawih itu hanya bersifat anjuran. Dengan ucapan Nabi, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba," siapa yang berdiri pada malam-malam Ramadan. Yang maksudnya itu siapa yang melaksanakan ibadah, tidak tidur tapi beribadah. Beribadah pada malam itu diistilahkan dengan qamah. Kenapa qamah? Karena yang menjadi induknya di sini adalah salat. Salat dilakukan berdiri. Tetapi secara umum tidak tidur, tegak berdiri, tegak melakukan ibadah, itu semua berarti qamah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa yang beribadah pada malam-malam Ramadan, khususnya salat, imanan atas dasar iman semata-mata kepada Allah, wa ihtisaban, dan semata-mata mengharapkan keridhaannya. Tania ka cuek-cuek mi, tania ka ita-itami. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Sahabat mendengar, berlomba-lombalah mereka itu beribadah dengan melakukan salat. Tidak ada yang ditunjuk secara khusus jadi imam. Tidak ada yang ditunjuk secara khusus jadi imam. Jadi terpencar-pencar orang salat. Lalu yang tidak punya hafalan mencari-carilah kuping-kuping mana yang enak-enak dia dengar, ikutlah di situ. Sampai menjadi kelompok-kelompok kecil yang Aisyah katakan ada yang kira-kira 3 orang jamaahnya, makmumnya, ada yang 5, ada yang 7, macam-macam. Begitulah yang terjadi. Lalu suatu Ramadan, suatu ketika Nabi keluar. Dalam hadis mengatakan keluar dari rumahnya, masuk di masjid. Jadi ini catatan buat para mubalik, kalau membaca hadis mengatakan keluar, lalu sesudah keluar itu menyebutkan bahwa di dalam masjid, berarti keluar dari kamar. Karena kamar beliau, rumah beliau bergandengan dengan masjid. Beliau memimpin. Beliau keluar itu nanti pada malam 23. Kemudian malam 24 tidak keluar lagi. Malam 25 keluar lagi. Ketika malam 23 keluar, menurut riwayat hadis disebutkan bahwa beliau memimpin sampai 1/3 malam. Tidak disebutkan berapa rakaat, tetapi lamanya disebutkan. Memimpin sampai 1/3 malam. Tetek siaga rombok jam 10. Ini barangkali tarawihnya Masjid Raya ini. Itu pertama kali. Kedua kalinya keluar malam 25. Beliau memimpin sampai tengah malam. Jam berapa itu kalau tengah malam? Jam 12. Lalu berarti lebih panjang daripada sebelumnya.
Kira-kira kalau kita melakukan itu, apa yang terjadi? Saya yakin ada jamaah yang protes. Mengapa tidak seperti malam lalu saja? Kenapa malam ini lebih panjang daripada malam lalu? Itu jamaah kita. Tetapi yang terjadi pada malam itu justru sebaliknya. Bagaimana? Mereka menantang. Mereka protes kepada Nabi karena tidak dipimpin lebih lama lagi. Mereka mengatakan, mengapa kita tidak dipimpin sampai dini hari? Bahaya anak ya. Mengapa kita tidak dipimpin sampai dini hari? Nabi mengatakan, kalau saja kamu mengikuti imam, nanti imam pulang baru juga kamu pulang. Nanti imam keluar baru juga kamu keluar. Nanti imam berhenti baru juga kamu berhenti. Maka kamu dinilai salat sampai dini hari. Jadi ngerangnya komentar itu medek topi mangit medek. Supaya kita ibadahnya itu dinilai salat sampai dini hari. Ini malam 25. 26 tidak keluar. Malam 27 keluar lagi. Apa yang terjadi? Dipimpin salat tarawih sampai jamaah mengatakan, bisa-bisa kita ini kehilangan sahur. Tetek syagar kira-kira. Sampai jamaah ragu-ragu. Wah, mama tama ini naleperian dari subuh ya. Saya kira paling cepat itu jam 3. Tetapi yang terjadi waktu itu bukannya jamaah semakin kurang. Bukan jamaah semakin kurang. Betul-betul mereka membuktikan itu, mengejar betul itu. Nilai ibadah pada bulan Ramadan. Apa je ini elok mi ya asal ya asal dengan kana. Sudah itu malam 28 Nabi tidak keluar lagi. Malam 29 jamaah membeludak. Karena jamaah takut. Ini Nabi keluar semuanya malam ganjil. 23, 25, 27. Berarti 29 pasti ada. Ternyata Nabi tidak keluar. Jadi mereka terpencar-pencar lagi. Nanti Nabi keluar setelah subuh. Nanti Nabi keluar setelah subuh, memimpin salat subuh. Dan setelah selesai Nabi berdiri pidato. Saya tahu isi hati kalian. Apa isi hati jamaah? Pasti bertanya-tanya, mengapa tadi malam tidak keluar? Sementara kita sudah tunggu. Dan jadwalnya malam ganjil. Apa isi pidato Nabi? Saya tidak keluar memimpin kalian salat karena suatu pertimbangan. Jangan sampai kalau saya selalu keluar turun ayat mewajibkan, lalu kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi Nabi berhenti karena kasih sayang beliau kepada umatnya, kasih sayang beliau kepada kita. Khawatir nasabah turu mubi ayat masih masa ayat itu, jangan sampai ayat turun mewajibkan lalu kita tidak mampu. Demikianlah sampai Nabi wafat, digantikan oleh Abu Bakar, keadaan begitu terus.
Kemudian Abu Bakar wafat, diganti oleh Sayyidina Umar, keadaan begitu terus. Lalu suatu ketika Umar melihat sepertinya salat Qiyamul Ramadan macam ini tidak cantik. Lebih cantik, lebih tertib, lebih rapi kalau diangkatkan seorang imam. Seorang imam. Lalu ujung-ujungnya menjadi keputusan bagi beliau. Disuruh panggillah 3 orang. Yang pertama ialah Ubay bin Ka'ab. Ini yang ada hadisnya kita baca sekarang ini. Ubay bin Ka'ab. Yang kedua Sulaiman bin Hasmah. Yang ketiga Tamim ad-Dari. Ubay bin Ka'ab untuk memimpin salat tarawih buat laki-laki. Sulaiman bin Hasmah untuk memimpin salat tarawih perempuan. Kan dipisah. Mengapa dipisah? Pertama, belum ada loudspeaker. Bacaan imam panjang, tidak bisa teriak-teriak membaca. Nanti habis suaranya sebelum habis bacaannya. Membaca biasa, lalu suara tidak jauh, tidak bisa didengar perempuan. Jadi diangkatkan juga imam untuk perempuan. Inilah Ubay bin Ka'ab. Dan ketika Sayyidina Umar membuat salat tarawih berjamaah, beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, inilah bid'ah yang paling bagus, kata Sayyidina Umar. Nah, kita sampai di sini ceritanya itu yang penting diangkat Ubay bin Ka'ab. Di sini hadisnya berkaitan dengan kelupaan imam. Menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah memimpin salat jamaah. Lalu terjadi ini. Keraguan-raguan dalam bacaan. Tidak ada yang betulkan, tidak ada yang luruskan. Falamman sarafa, ketika selesai salat, qala li Ubay, berkata kepada Ubay tadi ini, Ubay, ya, as-salata ma'ana, as-salata ma'ana, apakah kamu salat bersama kita? Qala na'am. Qala fama manak, apa yang mencegahmu? Apa yang mencegahmu untuk meluruskan, menuntun bacaan tadi waktu saya lagi begini? Inilah semua dasar sehingga di sini guru besar kita mengatakan disunnatkan bagi makmum untuk meluruskan bacaan imam apabila ada kelupaan mengenai bacaannya. Demikian juga terjadi selain daripada Nabi, ketika sahabat yang memimpin salat, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulakkinu ba'duhum ba'dan fi shalah. Adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling menuntun di antara mereka itu dalam salat apabila imam itu ada kelupaan dalam bacaan. Sekarang bagaimana kalau imam itu lupa dalam zikirnya? Zikir, dan ketika kita ruku ada zikirnya,
kita i'tidal ada ruku ada zikirnya, kita sujud ada zikirnya, kita duduk di antara dua sujud ada zikirnya. Di sini dikatakan ya lepaskan saja, karena mungkin kita tidak dengar sehingga kita anggap tetap berzikir, padahal mamokok bawa miro pak nalu paiwi. Ya. Sementara kalau sekiranya zikirnya imam itu kedengaran, yang kali rumah sikir lalu tiba-tiba tidak kedengaran, tetap disunatkan makmum itu untuk menalkina, untuk menuntun. Nah, bagaimana kalau perbuatan? Iza sahal imamu fi fi'lain, apabila imam itu kelupaan dalam perbuatan, fatarakahu, lalu dia tinggalkan, au hamma bitagirihi, atau merencanakan untuk merubahnya, fa yustahabu lil ma'mumi ayusabbiha liya'lamahu imam, maka disunatkan bagi makmum untuk bertasbih. Berarti ini ada gerakan yang salah. Disunatkan makmum bertasbih. Liya'lamahu imam, agar supaya imam tahu ini ada kesalahan. Fa in tadzakkar imamu amal bizalik, apabila imam sadar maka dia lakukan itu apa yang diingatkan oleh makmum. Wa illam yaqa bi qalbihi ma nabbahahu alaihi al-ma'mum. Ini yang penting ini. Wa illam yaqa bi qalbihi, apabila tidak terjadi dalam hatinya ma nabbahahu alaihi al-ma'mum, yang diingatkan oleh makmum. Umpamanya makmum sudah mengatakan subhanallah, tapi dia tidak sadar apa itu kesalahannya. Ini yang dimaksud. Kalau ia tidak ada dalam hatinya apa yang diingatkan oleh makmum, lam yajuz lahu ay ya'mala bi qaul ma'mumin, tidak boleh dia melakukan apa yang dikatakan makmum. Artinya apa? Makmum imam ini nanti dia melakukan apa yang dikatakan oleh makmum. Kalau dia tahu itu ini kesalahannya dan dia benarkan. Tapi biasa juga ada imam, dia juga ngotot. Nah setelah dapat 7 sampai dikatakan subhanallah ini kayak umutomnya. Bagaimana kalau terjadi itu? Nah, karena ini dikatakan kalau imam itu tidak yakin dengan peringatan makmumnya, maka ia jalan terus. Ia jalan terus. Bal yajibu alaihi al-amalu bi aqini nafsihi fi ziyadati wan naqsi. Wajib atas imam ini untuk melakukan apa yang menjadi keyakinan baginya. Jadi kalau disadarkan oleh makmum, kalau ia tidak sadar, ia yakin dengan pendapatnya, dia harus jalan dengan pendapatnya. Artinya tidak boleh dia mengikuti makmum dengan ragu-ragu. Bal yajibu alaihi al-amalu bi yaqini nafsihi fi ziyadah wa naqs, dalam kelebihan atau kekurangan.
Wala yukalliduhum, dan tidak mengikuti ini tadi ya makmumnya. Wala yukallidu gairahum mimman huwa hadirun lahukan hunaka, dan tidak mengikuti selain daripada makmumnya itu kalau ada orang lain yang hadir di tempat itu. Amal makmumu, adahum makmum itu, fa inna mauqifahu fi tafsirun, sikap makmum dalam hal ini ada beberapa hal, ada perancaian. Kemana ini makin? Kemana ini? Kayaknya sih kau maku gue. Ini kepala kemenak kita sekarang yang baru di Makassar. Jadi pertama diangkat ini di Sidrap, diangkat. Ya sudah pernah ke Tanah Toraja, ke mana, ke Indrekang. Ya, angkatan berapa? Kedua. Angkatan Idadiah kedua, masuk di Mangkoso tahun 86, sama dengan kepala kemenaknya baru. Ini punya cerita. Santri kita ini dari Polman, kalau tidak salah orang tuanya bisu, ya, atau bagaimana ya? Orang tuanya masuk di Mangkoso sampai juga selesai tahfidnya, ini hafid, dan selesai sarjananya. Ketika Masjid Agung Sidrap diresmikan waktu itu oleh Bupati, bulan Ramadan saya diundang untuk mengisi acara nuzul Quran. Dan ketika berbuka puasa, buka besar-besaran buka puasanya itu, saya ditanya oleh sekda waktu itu, siapa kira-kira yang bisa jadi imam di masjid ini, masjid yang baru resmikan. Saya coba-coba ingat. Saya katakan, ada kita punya alumni dari Mangkoso itu, dia juga hafid, dia juga sarjana. Itu paling tepat, karena banyak orang hafid tapi kurang ilmunya di dalam masalah agama, khususnya dalam masalah salat. Tapi itu adalah hafid dan sarjana agama. Alhamdulillah jadilah waktu itu. Kemudian bermacam-macam lah ya sesudah itu dalam sejarahnya, perjuangannya. Ternyata sekarang ini jadi kepala kantor Kemenak di Makassar. Terima kasih nah. Bani tahu selawat. Masih bisa dilanjutkan. Amal makmum fa inna mauqifahu fihi tafsilun. Sikap makmum dalam hal ini ada rincian. Fa in tarakal imamu fi'lan wa kana fardan. Pertama, apabila imam itu meninggalkan suatu perbuatan dan itu adalah fardu, kewajiban, wajib atau rukun, bi an qada fi mawdi'il qiyam, umpamanya dia berdiri di posisi dia duduk di posisi berdiri, au kama fi mawdi'il qu'ud, atau berdiri di posisi duduk, semestinya duduk tapi dia berdiri, atau semestinya duduk dia berdiri. Semestinya berdiri dia duduk. Ya dua ini. Bagaimana? Lam yajuz lil ma'mumin mutabatahu fi tarkib.
tidak boleh bagi makmum untuk mengikutinya. Ya. Di dalam meninggalkan tadi itu yang ditinggalkan oleh imam, sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, sama adanya imam itu meninggalkan tadi rukun itu, rukun fi'li, fardu itu sengaja ataukah karena lupa. Berarti ada kalanya ini makmum tidak boleh ikut sama imam. Mufarakah. Li'anal ma'muma talzimuhu al-mutaba'atu fi af'alis shalah, karena makmum itu wajib untuk mengikuti imam dalam perbuatan salat. Wa ma ya'ti bihi al-imamu laysa min af'alis shalah, sementara yang dilakukan oleh imam ini sudah bukan lagi yang semestinya dilakukan dalam salat. Artinya salah perbuatannya. Wali anal imama in tarakau amdan batal salatu, dan apabila imam itu meninggalkan dengan sengaja jelas batal salatnya. Wa in tarakau sahwan, dan apabila ia meninggalkannya karena kelupaan, fa fi'luhu ghairu mahsubin, maka perbuatannya itu tidak diperhitungkan. Bal yufariqu wa yatimu munfaridan, dalam hal ini maka makmum mufarakah, berpisah dari imam dan dia menyempurnakan sendiri salatnya. Ini perlu kita ketahui ini. Umpamanya imam lupa ruku lalu berokok, atau lupa tidal. Ini tadi katakan posisi semestinya berdiri dia duduk, atau kebalikannya semestinya duduk dia berdiri. Rukun, maka dia harus mufarakah dengan imam. Wa in tarakal imamu sunnatan, tapi apabila imam ini meninggalkan satu sunnat, fa in kana fi istiqalil ma'mumi biha tahallufun faishun ka sujudi talawati wa tasawwul awal, jika sekiranya apabila makmum melakukan itu, maka terjadi sedikit ketinggalan, tahallufun fashion, ketinggalan yang tidak baik, yang buruk, kasujud tilawah, seperti sujud tilawah, wa tasyahud awal. Bagaimana lam yajuz lil imam ityan biha, tidak boleh bagi makmum melakukan itu. Fa in fa'ala, apabila dia lakukan batal salatu, batal salatnya. Lakin lahu firaquhu liyati biha, dia berhak untuk berpisah dengan imam. Wa illam yakun fi istiqalil ma'mum biha ta'allufun, tapi apabila makmum tadi melakukan hal itu, dia ketinggalan ta'allufun fahish, bukan ketinggalan yang buruk, bi antara kal imamu jalsatul istirahat. Umpamanya imam meninggalkan duduk istirahat, ada imam langsung dari sujud naik ke atas, makmum tinggal duduk istirahat, jadi ketinggalan. Tapi ketinggalannya tidak lama, bukan ketinggalan yang tidak baik, yang buruk. Atabihal makmum, kalau begini makmum lakukan. Jadi kalau sunat, apabila makmum melakukannya maka ketinggalan banyak, maka dia tidak lakukan. Tapi kalau ketinggalan sedikit, maka dia lakukan. Wa in tarakal imamu at-taslimat as-saniya aw sujud as-sahwi atabihil makmum, apabila imam
meninggalkan salam yang kedua atau sujud sahwi. Bagaimana atabil makmum laksanakan itu. Dan nanti masalah ya roh, ketinggalan sudah akhir salat, ya, sujud sahwi atau salam yang kedua. Wa idza nasiya al-imamu aw al-ma'mumu at-tashahhud al-awwal, apabila imam atau makmum meninggalkan tahiyat awal, wa nahada lil qiyami, langsung bangkit berdiri, wa dzakara al-imamu zalika qabla yastatimma qa'iman, sementara imam ingat sebelum berdiri betul. Wal makmumu kristatama qa'iman, sementara makmum telah berdiri. Yoloi. Ya, yoloi. Wa adal imamu ila julus, dan imam ini kembali duduk. Ya, napa mindre tepa maingai tepa no. Itu ya yoloi makmum yang biasa ni. Wajib wal makmumi arju'u li mutabati imam, maka wajib bagi makmum kembali mengikuti imam. Ya, makasih mai. Baku mai batu aku kok jamaah walaupun tidak diberitahukan. No inaseng no toki. Ya. Lian al makmuma syuri'a fi fardin, karena makmum itu disyaratkan dalam fardu. Wa mutabatul imami fardum, mengikuti imam adalah kewajiban fardu, walakin mutabatul imam akid, dan ini sangat dikuatkan. Wa kata idza jarasal imam tasawuf awal, demikian juga apabila imam duduk tasawuf awal, wa kamal makmum sahwan, alina tosi makmum takalufa, dan imam berdiri dengan lupa, wajib alaihi arjul mual mutabah, maka wajib baginya untuk kembali dan mengikuti ya imamnya. Mislu zalika, demikian juga contohnya, idza rafal makmum ra'sahu minar ruku', apabila imam mengangkat kepalanya dari ruku' atau sujud qabla imam, sebelum imamnya, fa yalzamuhu al-udu ila mutabati, maka wajib baginya untuk kembali mengikuti imamnya. Wa in kana qad hasala fi fardin, walaupun hal ini terjadi pada fardu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Materi kita malam hari ini adalah lanjutan dari kasus-kasus yang berkaitan dengan salat berjamaah.
Kalau pada pengajian kita yang lalu kita bicarakan mengenai bagaimana masalah masbuk, maka pada malam hari ini topik kita ialah kelupaan imam dalam salat. Bahwasanya di dalam salat itu ada kemungkinan imam itu terjadi kelupaan. Dan kelupaan ini boleh jadi dari bacaan, boleh jadi dari zikir, boleh jadi dari perbuatan. Nah, bagaimana kalau hal itu terjadi? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Maha Guru kita di sini. Iza sahal imam fil qira'ah, apabila imam lupa dalam bacaan ketika dia memimpin salat, fartaja alaihi, lalu dia bolak-balik itu. Sampai dirasakan oleh jamaah bahwa tak lupa imamnya sambungan bacaan ya. Wa waqafa 'anil qira'ah, dan berhenti membaca. Bagaimana? Ustuhibba lil ma'mumi ay yaftaha alaihi wa yulakkirahu, disunatkan bagi makmum untuk membukakan bacaannya itu, patujui, wa yulakkinahu, kemudian dia talkinkan, dia tuntun. Dari mana hal ini kita ketahui? Lima rawa Al-Musawwir bin Yazid Al-Maliki radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Musawwir bin Yazid, beliau berkata, syahidun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salawat, saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat, membaca dalam salat itu berarti salat di mana bacaan keras. Fataraka syai'an lam yakra, tiba-tiba ada meninggalkan sesuatu yang tidak dibaca. Engkana Allah, maka setelah selesai salat, seseorang dari jamaah berkata kepada beliau, faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, innahu kaza wa kaza, ada begini, ada begini. Betuana engkau sedingona ayat talimah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, hala azkartaniha, hala, kenapa tidak kamu mengingatkan saya, menyebutkan itu pada saya, azkartaniha.
Yang kedua, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan. Suatu ketika Nabi memimpin salat, fakara fiha falabisa alaihi. Beliau membaca dalam salat itu, kemudian ada yang seperti dilupa. Falamma sarafa, ketika selesai, qala li Ubay, beliau berkata kepada Ubay, Ubay ini salah seorang sahabat hafid, dan beliau inilah yang diangkat oleh Sayyidina Umar untuk memimpin salat tarawih setelah terhenti. Ingat, Nabi memimpin salat tarawih hanya 3 malam. Tetapi kita sekarang ini salat tarawih setiap malam. Ini kasus ini merembes. Awalnya salat tarawih itu hanya bersifat anjuran. Dengan ucapan Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa yang berdiri pada malam-malam Ramadan, yang maksudnya itu siapa yang melaksanakan ibadah, tidak tidur tapi beribadah. Beribadah pada malam itu diistilahkan dengan qama. Kenapa qama? Karena yang menjadi induknya di sini adalah salat. Salat dilakukan berdiri. Tetapi secara umum tidak tidur, tegak berdiri, tegak melakukan ibadah, itu semua berarti qama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa yang beribadah pada malam-malam Ramadan, khususnya salat, imanan atas dasar iman semata-mata kepada Allah, wa ihtisaban, dan semata-mata mengharapkan keridhaannya. Tania ka cuek-cuek mi, tania ka ita-itami, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Sahabat mendengar, berlomba-lombalah mereka itu beribadah dengan melakukan salat. Tidak ada yang ditunjuk secara khusus jadi imam. Tidak ada yang ditunjuk secara khusus jadi imam. Jadi terpencar-pencar orang salat. Lalu yang tidak punya hafalan mencari-carilah kuping-kuping mana yang enak-enak dia dengar, ikutlah di situ, sampai menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang Aisyah katakan ada yang kira-kira 3 orang jamaahnya, makmumnya, ada yang 5, ada yang 7, macam-macam. Begitulah yang terjadi. Lalu suatu Ramadan, suatu ketika Nabi keluar. Dalam hadis mengatakan keluar
keluar dari rumahnya, masuk di masjid. Jadi ini catatan buat para mubalik, kalau membaca hadis mengatakan keluar lalu sesudah keluar itu menyebutkan bahwa di dalam masjid, berarti keluar dari kamar. Karena kamar beliau, rumah beliau bergandengan dengan masjid. Beliau memimpin, beliau keluar itu nanti pada malam 23. Kemudian malam 24 tidak keluar lagi. Malam 25 keluar lagi. Ketika malam 23 keluar, menurut riwayat hadis disebutkan bahwa beliau memimpin sampai sepertiga malam. Tidak disebutkan berapa rakaat, tetapi lamanya disebutkan. Memimpin sampai sepertiga malam. Tetek siaga rombok jam 10. Ini barangkali tarawihnya Masjid Raya ini. Itu pertama kali. Kedua kalinya keluar malam 25. Beliau memimpin sampai tengah malam. Jam berapa itu kalau tengah malam? Jam 12. Lalu berarti lebih panjang daripada sebelumnya. Kira-kira kalau kita melakukan itu, apa yang terjadi? Saya yakin ada jamaah yang protes. Mengapa tidak seperti malam lalu saja? Kenapa malam ini lebih panjang daripada malam lalu? Itu jamaah kita. Tetapi yang terjadi pada malam itu justru sebaliknya. Bagaimana? Mereka menantang. Mereka protes kepada Nabi karena tidak dipimpin lebih lama lagi. Mereka mengatakan, mengapa kita tidak dipimpin sampai dini hari? Bahaya anak ya. Mengapa kita tidak dipimpin sampai dini hari? Nabi mengatakan, kalau saja kamu mengikuti imam, nanti imam pulang baru juga kamu pulang. Nanti imam keluar baru juga kamu keluar. Nanti imam berhenti baru juga kamu berhenti. Maka kamu dinilai salat sampai dini hari. Jadi ngerangnya komentar itu medek topi bagi medek. Supaya kita ibadahnya itu dinilai salat sampai dini hari. Ini malam 25. 26 tidak keluar. Malam 27 keluar lagi. Apa yang terjadi? Dipimpin salat tarawih sampai jamaah mengatakan, bisa-bisa kita ini kehilangan sahur. Tetek siagar kira-kira. Sampai jamaah ragu-ragu. Wah, mama tama ini naleperian dari subuh ya. Saya kira paling cepat itu jam 3. Tetapi yang terjadi waktu itu bukannya jamaah semakin kurang. Bukan jamaah semakin kurang. Betul-betul mereka membuktikan itu, mengejar betul itu. Nilai ibadah pada bulan Ramadan. Apa je ini elok mi ya asal ya asal ngengkan ah. Sudah itu malam 28 Nabi tidak keluar lagi. Malam 29 jamaah membeludak. Karena jamaah takut
Ini Nabi keluar semuanya malam ganjil. 23, 25, 27. Berarti 29 pasti ada. Ternyata Nabi tidak keluar. Jadi mereka terpencar-pencar lagi. Nanti Nabi keluar setelah subuh. Nanti Nabi keluar setelah subuh, memimpin salat subuh. Dan setelah selesai, Nabi berdiri pidato. Saya tahu isi hati kalian. Apa isi hati jamaah? Pasti bertanya-tanya, mengapa tadi malam tidak keluar? Sementara kita sudah tunggu dan jadwalnya malam ganjil. Apa isi pidato Nabi? Saya tidak keluar memimpin kalian salat karena suatu pertimbangan. Jangan sampai kalau saya selalu keluar turun ayat mewajibkan, lalu kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi Nabi berhenti karena kasih sayang beliau kepada umatnya, kasih sayang beliau kepada kita. Khawatir nasabah turun mubi ayat, masih masa ayat itu turun. Jangan sampai ayat turun mewajibkan lalu kita tidak mampu. Demikianlah sampai Nabi wafat, digantikan oleh Abu Bakar, keadaan begitu terus. Kemudian Abu Bakar wafat, diganti oleh Sayyidina Umar, keadaan begitu terus. Lalu suatu ketika Umar melihat sepertinya salat Qiyamul Ramadan macam ini tidak cantik. Lebih cantik, lebih tertib, lebih rapi kalau diangkatkan seorang imam. Seorang imam. Lalu ujung-ujungnya menjadi keputusan bagi beliau. Disuruh panggillah 3 orang. Yang pertama ialah Ubay bin Ka'ab. Ini yang ada hadisnya kita baca sekarang ini. Ubay bin Ka'ab. Yang kedua Sulaiman bin Hasmah. Yang ketiga Tamim Ad-Dari. Ubay bin Ka'ab untuk memimpin salat tarawih buat laki-laki. Sulaiman bin Hasmah untuk memimpin salat tarawih perempuan. Kan dipisah. Mengapa dipisah? Pertama, belum ada loudspeaker. Bacaan imam panjang, tidak bisa teriak-teriak membaca. Nanti habis suaranya sebelum habis bacaannya. Membaca biasa, lalu suara tidak jauh, tidak bisa didengar perempuan. Jadi diangkatkan juga imam untuk perempuan. Inilah Ubay bin Ka'ab. Dan ketika Sayyidina Umar membuat salat tarawih berjamaah, beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, inilah bid'ah yang paling bagus, kata Sayyidina Umar. Nah, kita sampai di sini ceritanya itu yang penting diangkat Ubay bin Ka'ab. Di sini hadisnya berkaitan dengan kelupaan imam. Menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah memimpin salat jamaah. Lalu terjadi ini. Keraguan-raguan dalam bacaan. Tidak ada yang betulkan, tidak ada yang luruskan.
Falamman sarafa, ketika selesai salat, qala li Ubay, berkata kepada Ubay tadi ini, Ubay, ya, as-salata ma'ana, as-salata ma'ana, apakah kamu salat bersama kita? Qala na'am. Qala fama manak, apa yang mencegahmu? Apa yang mencegahmu untuk meluruskan, menuntun bacaan tadi waktu saya lagi begini? Inilah semua dasar sehingga di sini guru besar kita mengatakan disunatkan bagi makmum untuk meluruskan bacaan imam apabila ada kelupaan mengenai bacaannya. Demikian juga terjadi selain daripada Nabi, ketika sahabat yang memimpin salat, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulakkinu ba'duhum ba'dan fi shalah. Adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling menuntun di antara mereka itu dalam salat apabila imam itu ada kelupaan dalam bacaan. Sekarang bagaimana kalau imam itu lupa dalam zikirnya? Zikir, dan ketika kita ruku ada zikirnya, kita i'tidal ada ruku ada zikirnya, kita sujud ada zikirnya, kita duduk di antara dua sujud ada zikirnya. Di sini dikatakan ya lepaskan saja, karena mungkin kita tidak dengar sehingga kita anggap tetap berzikir, padahal memokok bawa miru pada lufaiwi. Ya. Sementara kalau sekiranya zikirnya imam itu kedengaran, yang kali rumah sikir lalu tiba-tiba tidak kedengaran, tetap disunatkan makmum itu untuk menalkinah, untuk menuntun. Nah, bagaimana kalau perbuatan? Iza sahal imamu fi fi'lain, apabila imam itu kelupaan dalam perbuatan, fatarakahu, lalu dia tinggalkan, au hamma bi taghyirihi, atau merencanakan untuk merubahnya, fa yustahabu lil ma'mumi ayusabbiha liya'lamahu imam, maka disunatkan bagi makmum untuk bertasbih. Berarti ini ada gerakan yang salah. Ada gerakan yang salah, disunatkan makmum bertasbih. Liya'lamahu imam, agar supaya imam tahu ini ada kesalahan. Fa in tadzakkar imamu amal bidzalik, apabila imam sadar maka dia lakukan itu apa yang diingatkan oleh makmum. Wa illam yaqa bi qalbihi ma nabbahahu alaihi al-ma'mum. Ini yang penting ini. Wa illam yaqa bi qalbihi, apabila tidak terjadi dalam hatinya ma nabbahahu alaihi al-ma'mum, yang diingatkan oleh makmum. Umpamanya makmum sudah mengatakan subhanallah, tapi dia tidak sadar apa itu kesalahannya. Ini yang dimaksud. Kalau ia tidak ada dalam hatinya apa yang diingatkan oleh makmum, lam yajuz lahu ayya'mala biqaul ma'mumin, tidak boleh dia
melakukan apa yang dikatakan makmum. Artinya apa? Makmum imam ini nanti dia melakukan apa yang dikatakan oleh makmum. Kalau dia tahu itu ini kesalahannya dan dia benarkan. Tapi biasa juga ada imam, dia juga ngotot. Nah setelah dapat 7 sampai dikatakan subhanallah subhanallah ini kayak mutomnya. Bagaimana kalau terjadi itu? Nah, karena ini dikatakan kalau imam itu tidak yakin dengan peringatan makmumnya, maka ya jalan terus. Ya jalan terus. Ya jalan terus. Bal yajibu alaihi al-amalu bi aqini nafsihi fi ziyadati wan naqsi. Wajib atas imam ini untuk melakukan apa yang menjadi keyakinan baginya. Jadi kalau disadarkan oleh makmum, kalau ia tidak sadar, ia yakin dengan pendapatnya, dia harus jalan dengan pendapatnya. Artinya tidak boleh dia mengikuti makmum dengan ragu-ragu. Bal yajibu alaihi al-amalu bi yaqini nafsihi fi ziyadah wa naqs, dalam kelebihan atau kekurangan. Wala yuqalliduhum, dan tidak mengikuti ini tadi ya makmumnya. Wala yuqallidu ghairahum mimman huwa hadirun lahu hunaka, dan tidak mengikuti selain daripada makmumnya itu kalau ada orang lain yang hadir di tempat itu. Amal makmumu, adapun makmum itu, fa inna mauqifahu fi tafsirun, sikap makmum dalam hal ini ada beberapa hal, ada perancaian. Kemana ini lagi? Kemana lagi? Kayaknya sih kau maku gue. Ini kepala kemenak kita sekarang yang baru di Makassar. Jadi pertama diangkat ini di Sidrap, diangkat. Ya sudah pernah ke Tanah Toraja, ke mana, ke Indrekang. Ya, angkatan berapa ini? Kedua. Angkatan Idadiah kedua, masuk di Mangkoso tahun 86. Sama dengan kepala kemenaknya baru. Ini punya cerita. Santri kita ini dari Polman. Kalau tidak salah orang tuanya bisu, ya, atau bagaimana ya? Orang tuanya masuk di Mangkoso sampai juga selesai tahfidnya, ini hafid, dan selesai sarjananya. Ketika Masjid Agung Sidrap diresmikan waktu itu oleh Bupati, bulan Ramadan saya diundang untuk mengisi acara nuzul Quran. Dan ketika berbuka puasa, buka besar-besaran buka puasanya itu, saya ditanya oleh sekda waktu itu, siapa kira-kira yang bisa jadi imam di masjid ini, masjid yang baru resmikan. Saya coba-coba ingat. Saya katakan, ada kita punya alumni dari Mangkoso itu, dia juga hafid, dia juga sarjana. Itu paling tepat. Karena banyak orang hafid tapi kurang ilmunya di dalam masalah agama, khususnya dalam masalah salat. Tapi itu adalah hafid dan sarjana agama. Alhamdulillah jadilah waktu itu. Kemudian
bermacam-macam lah ya sesudah itu dalam sejarahnya, perjuangannya. Ternyata sekarang ini jadi kepala kantor kemana di Makassar. Terima kasih nak. Bani tahu selawat masih bisa dilanjutkan. Amal ma'mum fa inna mauqifahu fihi tafsilun. Sikap makmum dalam hal ini ada rincian. Fa in tarakal imamu fi'lan wa kana fardan. Pertama, apabila imam itu meninggalkan suatu perbuatan dan itu adalah fardu, kewajiban, wajib atau rukun, bi an qada fi mawdi'il qiyam, umpamanya dia berdiri di posisi dia duduk di posisi berdiri, au kama fi mawdi'il qu'ud, atau berdiri di posisi duduk, semestinya duduk tapi dia berdiri, atau semestinya duduk dia berdiri. Semestinya berdiri dia duduk. Ya dua ini. Bagaimana? Lam yajuz lil ma'mumin mutabatahu fi tarki. Tidak boleh bagi makmum untuk mengikutinya. Ya. Di dalam meninggalkan tadi itu yang ditinggalkan oleh imam, sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, sama adanya imam itu meninggalkan tadi rukun itu, rukun fi'li, fardu itu sengaja ataukah karena lupa. Berarti ada kalanya ini makmum tidak boleh ikut sama imam. Mufarakah. Li'anal ma'muma talzimuhu al-mutaba'atu fi af'alis shalah, karena makmum itu wajib untuk mengikuti imam dalam perbuatan salat. Wa ma ya'ti bihi al-imamu laysa min af'alis shalah, sementara yang dilakukan oleh imam ini sudah bukan lagi yang semestinya dilakukan dalam salat, artinya salah perbuatannya. Wali anal imama in tarakau amdan batal salatu, dan apabila imam itu meninggalkan dengan sengaja jelas batal salatnya. Wa in tarakau sahwan, dan apabila ia meninggalkannya karena kelupaan, fa fi'luhu ghairu mahsuban, maka perbuatannya itu tidak diperhitungkan, bal yufariqu wa yatimu fardam. Dalam hal ini maka makmum mufarakah, berpisah dari imam dan dia menyempurnakan sendiri salatnya. Nah, ini perlu kita ketahui ini. Umpamanya imam lupa ruku lalu berokok, atau lupa tidal. Ini tadi katakan posisi semestinya berdiri dia duduk, atau kebalikannya semestinya duduk dia berdiri. Rukun, maka dia harus mufarakah dengan imam. Wa in tarakal imamu sunnatan, tapi apabila imam ini meninggalkan suatu sunnat, fa in kana fi istiqalil ma'mumi biha tahallufun faishun ka sujudi talawati wa tasawwul awal, jika sekiranya apabila makmum melakukan itu, maka terjadi sedikit ketinggalan, tahallufun fashion, ketinggalan yang tidak baik, yang buruk, kasujud tilawah, seperti sujud tilawah, wa tasyahud awal,
Bagaimana lam yajuz lil imam ityanu biha, tidak boleh bagi makmum melakukan itu. Fa in fa'ala, apabila dia lakukan batal salatu, batal salatnya. Lakin lahu firaquhu liyati biha, dia berhak untuk berpisah dengan imam. Wa illam yakun fi istiqlal makmum biha ta'allufun, tapi apabila makmum tadi melakukan hal itu, dia ketinggalan ta'alluf fasy, bukan ketinggalan yang buruk, di antara kal imamu jalsatul istirahat. Umpamanya imam meninggalkan duduk istirahat, ada imam langsung dari sujud naik ke atas, makmum tinggal duduk istirahat, jadi ketinggalan. Tapi ketinggalannya tidak lama, bukan ketinggalan yang tidak baik, yang buruk. Atabihal makmum, kalau begini makmum lakukan. Ya, jadi kalau sunat apabila makmum melakukannya maka ketinggalan banyak, ya, maka dia tidak lakukan. Tapi kalau ketinggalannya sedikit, maka dia lakukan. Wa in taraka al-imamu at-taslimat as-saniyah aw sujud as-sahwi atabihil makmum, apabila imam meninggalkan salam yang kedua atau sujud sahwi, bagaimana? Atabil makmum laksanakan itu. Dan nanti masalah ya roh, ketinggalan sudah akhir salat, ya, sujud sahwi atau salam yang kedua. Wa idza nasiya al-imamu aw al-ma'mumu at-tashahhud al-awwal, apabila imam atau makmum meninggalkan tahiyat awal, wa nahada lil qiyami, langsung bangkit berdiri, wa dzakara al-imamu zalika qabla yastatimma qa'iman, sementara imam ingat sebelum berdiri betul. Wal makmumu kristatama qa'iman, sementara makmum telah berdiri. Yoloi, ya, yoloi. Wa adal imamu ila julus, dan imam ini kembali duduk. Ya, napa mindre tepa maingai tepa no itu ya yoloi makmumnya biasa ni. Wajib wal makmumi arju'u li mutabati imam, maka wajib bagi makmum kembali mengikuti imam. Ya, makasih mai. Maku mai batu aku kok jamaah walaupun tidak diberitahukan. No inaseng no toki. Ya. Lian al makmuma syuri'a fi fardin, karena makmum itu disyaratkan dalam fardu. Wa mutabatul imami fardum, mengikuti imam adalah kewajiban fardu, walakin mutabatul imam akid, dan ini sangat dikuatkan. Wa kadza idza jalasa al-imam tasul awal, demikian juga apabila imam duduk tasyahud awal, wa kamal makmum sahwan, alina tosi makmum tak lupa, dan imam berdiri dengan lupa, wajib alaihi rujul mu'al mutabah, maka wajib baginya untuk kembali dan mengikuti ya imamnya. Mislu zalika, demikian juga contohnya, idza rafa'al makmum ra'sahu minar ruku', apabila imam mengangkat kepalanya dari ruku' atau sujud qabla imam, sebelum imamnya, fa yalzamuhu al-udu ila mutabati, maka wajib baginya untuk kembali mengikuti imamnya. Wa in kana qad hasala fi fardin, walaupun hal ini terjadi pada fardu. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.